Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Semuanya kebenaran telah terungkap dengan sendirinya. God King yang lahir hari itu adalah Jiang Li. Menurut kesepakatan kami saat itu karena God King baru milik pihak Qin Yu maka kami harus memusnahkan mereka, ekspresi Zhou Huo dingin. Di dalam matanya ada kilatan petir. Adapun suaranya bergema di benak 7 kaisar sage lainnya. Pada saat yang sama 7 kaisar sage agung lainnya semuanya mendengarkan dengan jelas. Apa yang saudara Zhou Huo katakan itu masuk akal. Qin Yu ini sudah antagonis terhadap 8 keluarga besar ilahi kita dan Qin Yu sendiri sebanding dengan 2 God Kings agung. Jika kita menambahkan kemampuan pengerjaannya jika kita membiarkannya tumbuh ancamannya terhadap kita akan lebih besar. Suara jernih Kaisar Sage Selatan tertinggi Duan Muyun terdengar di benak Kaisar Sage lainnya. Saudara Jiang Fan, Jiang Li ini adalah putrimu. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Suara Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu terdengar. Setelah Kaisar Pertapa Timur terbesar Huang Fuyu mengucapkan kata-kata itu 8 Kaisar Sage Agung segera menjadi diam. Hanya setelah beberapa waktu Jiang Fan akhirnya berkata dengan sangat lambat. Kami akan bergerak sesuai dengan keputusan kami saat itu dan langsung membasmi ancaman. Haha, Zhou Huo mulai tertawa. Saudara Jiang Fan tidak harus terlalu kejam. Kita hanya perlu membunuh Qin Yu itu. Adapun Jiang Li kita bisa membiarkannya hidup. Namun bibit keji antara dia dan Qin Yu, bibit keji itu secara alami tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Baik, Zhou Huo mulai mengatur pengaturan seolah-olah alami. Menurut apa yang telah kita diskusikan terakhir kali Brother Huang Fu dan Brother Putai tidak perlu berpartisipasi dengan cara mengepung dan membunuh Qin Yu. Kalian berdua hanya perlu memblokir Luo Fan yang mungkin muncul. Adapun kami berenam kami akan langsung berangkat. Kaisar Sage Barat Laut Zhou Huo, Kaisar Sage Utara terbesar Jiang Fan, Kaisar Sage Selatan tertinggi Duan Muyun, Kaisar Sage Barat terbesar Shen Tuyan, Kaisar Sage Barat Daya Tanglan, dan Kaisar Sage Timur Laut Mukin. 6 Kaisar Agung Sage langsung menggunakan teleportasi mereka dan muncul di kepulauan perbatasan selatan pada saat yang sama. Lautan yang luas dan tak terbatas saat ini sedang menggulung dan menggelinding. Bang! Gelombang besar menghantam karang besar yang gelap di pulau itu. Di langit di atas karang gelap yang besar Qin Yu dan Jiang Li berdiri berdampingan. 6 Kaisar Agung Sage tiba-tiba muncul dan mengepung Qin Yu dan Jiang Li. Qin Yu menyapu pandangannya pada 6 Kaisar Sage Agung. Dengan senyum di wajahnya berkata, apa yang mungkin membuat 6 Kaisar Agung Sage datang ke kepulauan perbatasan selatan yang terpencil ini pada saat yang sama? Mungkinkah itu untuk jalan-jalan? Oh sepertinya bukan itu. Mungkinkah? Tatapan Qin Yu tiba-tiba berubah tajam. Bagi saya Qin Yu, Zhou Huo, Jiang Fan, Duan Muyun, Shen Tuyan, Tanglan, dan mungkin 5 pria dan seorang wanita ke-6 orang ini semuanya memiliki tatapan dingin dan acuh tak acuh. Saat menghadapi pria yang akan mati secara alami mereka akan menjadi dingin dan acuh tak acuh. Qin Yu kamu jenius. Jika Anda mampu menyadari kedudukan Anda sendiri dan mengikuti aturan yang sesuai maka mungkin pencapaian masa depan Anda akan mencengangkan. Namun Anda tidak lagi memiliki masa depan. Zhou Huo tertawa dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama mutiara spiritual yang berkedip-kedip dengan kilat tiba-tiba muncul di atas kepala Zhou Huo. Tepat setelah mutiara spiritual ini muncul Qin Yu merasa bahwa ruang sekitarnya mulai bergetar. Segera jarak 10.000 mil yang mengelilingi mereka sebenarnya tidak memiliki gerakan sama sekali. Ini adalah pembekuan spasial. Sungguh menakjubkan. Qin Yu memuji kekaguman di dalam hatinya. Qin Yu sangat tahu tentang prinsip pembekuan tata ruang. Secara umum ruang angkasa akan selalu dalam keadaan bergerak.
Hanya melalui ini para God Kings dapat meminjam gerakan untuk berteleportasi. Jadi begitu ruang berhenti bergerak maka God Kings menjadi tidak mampu melakukan teleportasi. Namun pembekuan spasial hanya efektif melawan God Kings biasa. Itu tidak berguna menuju Qin Yu. Zhou Huo, apakah mutiara kecil yang berkedip-kedip dengan petir itu adalah harta karun perlindungan klan legendaris dari kota hukuman guntur? Harta karun spiritual nenek kelas 1 itu? Qin Yu bertanya sambil tersenyum. Zhou Huo, Jiang Fan, Shen Tuyan, Tang Lan, dan mereka semua terkejut. Mereka yakin bahwa karena Qin Yu mampu teleportasi dia pasti merasakan bahwa ruang sekitarnya sudah dibekukan. Jadi dia pasti tahu bahwa dia tidak bisa berteleportasi untuk melarikan diri. Dalam situasi di mana dia tidak bisa melarikan diri alih-alih khawatir tentang bagaimana melarikan diri, dia malah mulai bertanya tentang harta karun spiritual nenek. Mutiara spiritual ini tepatnya adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Itu juga merupakan harta perlindungan klan dari kota hukuman guntur. Namanya adalah mutiara spiritual asal guntur. Dikombinasikan dengan garis keturunan Zhou klan kekuatannya bahkan lebih kuat. Zhou Huo memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Mutiara spiritual asal guntur. Hati Qin Yu tergerak. Ketika aku pergi ke istana Laut Gunung Pemuda bermata perak berambut perak itu telah mengirimkan 3 harta karun spiritual nenek kelas 1 kepadaku yang diberikan oleh tuannya. Di antara mereka satu disebut mutiara spiritual asal api. Mungkinkah mutiara spiritual asal guntur ini serupa dengan mutiara spiritual asal api? Sangat disayangkan, dewa pengrajin baru saja lahir di alam ilahi. Namun dia sudah sekarat, suara lembut terdengar. Orang yang berbicara adalah Kaisar Sage Barat Daya Tang Lan, satu-satunya wanita di antara Kaisar Sage. Di atas rambut biru panjang indah Tang Lan juga mengapung mutiara spiritual. Mutiara spiritual ini hanya dikelilingi dengan aliran air. Kematianmu tidak bisa disalahkan pada orang lain. Kaisar Petapa Timur Laut mungkin berkata dengan dingin. Mutiara spiritual berwarna cian mengambang di atas kepalanya. 6 Kaisar Agung Sage masing-masing memiliki mutiara spiritual yang melayang di atas kepala mereka. Mereka semua memiliki warna berbeda dan memancarkan jenis energi yang berbeda dari yang lain. Hanya aura dari mereka semua yang mampu menggetarkan seluruh dunia. Qin Yu, bersiaplah untuk menerima kematianmu. Zhou Xian berkata dengan dingin. Kalimat darinya ini setara dengan sinyal serangan. Segera 6 Kaisar Agung Sage semuanya mulai meningkatkan auranya. Tunggu sebentar, Qin Yu tiba-tiba berteriak. Apa yang salah? Apakah kamu takut mati? Apakah kamu menyesal? Kata Zhou Huo mengejek. Zhou Huo senang melihat orang-orang yang akan mati menunjukkan sisi lemah mereka di hadapannya. Tatapan Qin Yu terfokus pada mutiara spiritual merah di atas kepala Shen Tuyan. Mutiara spiritualmu ini, apakah ini disebut mutiara spiritual asal api? Meskipun Shen Tuyan bingung mengapa Qin Yu menanyakan pertanyaan ini, dia masih mengangguk dan berkata, harta karun spiritual dari 8 keluarga besar ilahi adalah 8 mutiara spiritual asal agung. Klan Sentu saya mengendalikan energi atribut api. Harta karun perlindungan klan ini disebut mutiara spiritual asal api. Mungkinkah ada yang aneh tentang itu? Qin Yu ini saya rasa dia takut mati dan mencoba untuk menunda waktu. Haha, Zhou Ho mencibir. Pada saat ini imajinasi Qin Yu menjadi liar. Ketika dia melihat mutiara spiritual di kepala Shen Tuyan, Qin Yu merasakan dari warna aura kilau dan berbagai aspek lain dari mutiara spiritual bahwa harta karun spiritual klan Sentu ini persis sama dengan mutiara spiritual asal api yang dia terima dari pemuda bermata perak berambut perak. Bahkan nama mereka sama. Mereka berdua adalah harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Sage ini, 8 harta karun perlindungan klan besar muncul pada saat alam ilahi lahir. Secara logis harta karun spiritual semacam itu akan unik.
Dalam hal ini mengapa pemuda bermata perak berambut perak itu memberi saya mutiara spiritual api asal? Qin Yu sedang merenungkan dalam hatinya. Karena ada 2 mutiara spiritual asal api, mungkinkah ada lebih dari 1 mutiara spiritual untuk 7 mutiara spiritual lainnya juga? Qin Yu segera dipenuhi dengan teka-teki. Namun 6 Kaisar Agung Sage tidak akan membiarkan Qin Yu terus berpikir. Angin laut berlalu dengan cepat, ini meniup rambut Qin Yu ke dalam gerakan. Menyerang, Zhou Huo tiba-tiba berteriak dengan dingin. Segera Zhou Huo mulai memancarkan sejumlah besar petir dari tubuhnya. Dia tampak seperti dewa petir. Pada saat yang sama cambuk panjang yang terbentuk dari petir muncul di tangannya. Di cambuk panjang ada warna ungu cian hitam putih dan berbagai warna petir yang berputar di sekitarnya. Cambuk panjang itu bergetar. Seperti naga yang meregangkan tubuhnya, panjang cambuk petir itu meningkat pesat hingga 100 meter setelah satu guncangan. Cambuk petir besar segera menutupi ruang di atas Qin Yu. Di ruang di mana Qin Yu berada, petir yang tak terhitung jumlahnya segera menutupinya. Wosh! Cambuk panjang segera mencapai bagian atas kepala Qin Yu. Tangan Qin Yu adalah sinar cahaya. Dia tiba-tiba mulai meraih cambuk petir. Sarung tangan perak secara otomatis muncul di tangan Qin Yu. Melihat bahwa Qin Yu benar-benar mencoba meraih cambuk petir, Zhou Huo hanya tersenyum muram. Bang! Tangan Qin Yu tampaknya telah sepenuhnya menutupi dunia dan langsung menutupi cambuk petir. Namun di saat berikutnya Qin Yu merasakan sensasi menusuk datang dari tangannya. Dengan segera lengannya menjadi mati rasa. Tingkat petir apa ini? Qin Yu mulai merasakan teror di dalam hatinya. Dia mengenakan sarung tangan harta karun spiritual nenek kelas 2 namun dia masih terluka. Bodoh, Zhou Huo dengan dingin mendengus. Sebuah cambuk petir tunggal sudah sekuat ini jika semua puluhan dari mereka datang pada saat yang sama. Memikirkan adegan itu tubuh Qin Yu merasakan ledakan mati rasa. Qin Yu menjadi khawatir. Segera setelah itu dia mulai tersenyum. Saya bukan tiruan saya. Pertahanan saya tidak mampu menahan serangan. Aku akan memberikan segalanya dan menguji kekuatanku hari ini. Cahaya melintas mata Qin Yu. Pada saat ini 5 Kaisar Sage lainnya tidak terburu-buru untuk menyerang. Mereka hanya melihat-lihat sepanjang waktu. Pada saat ini mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Qin Yu telah berubah menjadi 2. Salah satunya adalah Qin Yu berjubah cian sedangkan yang lainnya adalah Qin Yu berjubah hitam. Qin Yu berjubah hitam dengan cepat mundur sedangkan Qin Yu berjubah cian bergegas menuju. Bahkan untuk berani menghadapi energi asal guntur dia mendekati kematian. Pikir Kaisar Sage di sekitarnya. Bang! Beberapa puluh cambuk lampu menyerang Qin Yu yang berjubah cian. Qin Yu berjubah cian memiliki ekspresi tertegun. Namun tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Bagaimana mungkin? Zhou Huo membuka lebar matanya. 5 Kaisar Sage lainnya juga terkejut. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan kekuatan asal guntur. Zhou Huo tidak percaya apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin 6 Kaisar Agung Sage mungkin tahu bahwa Qin Yu yang berjubah cian sebenarnya adalah harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Sejak kelahiran alam ilahi tidak pernah ada insiden harta karun spiritual nenek kelas 1 yang hancur berantakan. Lagi pula harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama terlalu sulit. Dengan demikian pertahanan tubuh Qin Yu yang memakai jubah cian juga sangat menakutkan. Selanjutnya bahkan jika serangan itu mampu memecah Qin Yu berjubah cian, Qin Yu yang berjubah cian masih mampu berubah menjadi cold mist air. Tubuh yang abadi. Zhou Huo, apakah ini kekuatanmu? Sebagai Kaisar Sage mungkinkah Anda semua berpikir bahwa Anda akan bisa mengalahkan saya hanya dengan satu Zhou Huo? Qin Yu berjubah hitam berkata dengan tawa acuh tak acuh dari jauh. Dan pada saat ini Qin Yu berjubah hitam sedang memegang tombak hitam sederhana dan tanpa hiasan di tangannya.
Tombak hitam ini juga memiliki guratan warna gelap dan kuning di atasnya. Salju pudar tombak ilahi, Qin Yu akhirnya mengeluarkan salju pudar tombak ilahi yang bahkan lebih menakutkan daripada harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Bersaing dengan kekuatan serangan. Bagaimana mungkin kekuatan serangan salju pudar tombak ilahi mungkin lebih rendah dari harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama Anda? Qin Yu mulai memiliki kegembiraan untuk pertempuran. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia merasa seperti ini. Saudara Jiang Fan pergilah dan jaga Jiang Li. Adapun Qin Yu itu kami akan merawatnya. Kata Kaisar Bijak Selatan Duan Muyun melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Saudara Zhou Huo, Tang Lan, kita bertiga akan menangani Qin Yu yang berjubah cian. Adapun Qin Yu berjubah hitam saudara Sentu dan saudara Mu akan menanganinya. Apa pendapat semua orang tentang ini? Tak satu pun dari Kaisar Sage yang mengeluh tentang pengaturan yang ditetapkan oleh Kaisar Sage Selatan. Bahkan ketika membunuh ayam seseorang harus menggunakan pisau pembunuh sapi. Dalam pertempuran seseorang harus keluar. Selanjutnya kekuatan yang ditampilkan oleh Qin Yu berjubah cian jelas lebih kuat dari Qin Yu yang berjubah hitam. Hanya Zhou Huo, Jiang Fan dan mereka tidak ada dari mereka yang merasakan kekuatan salju pudar tombak ilahi Qin Yu, tubuh bergerak seperti kilat. Zhou Huo, Tang Lan dan Duan Muyun segera mengepung Qin Yu yang berjubah cian. Adapun Sentuyan dan Mukin keduanya telah mencapai Qin Yu berjubah hitam. Akhirnya Jiang Fan berdiri di depan Jiang Li. Jiang Fan sedang melihat putrinya, Jiang Li saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Rambut panjangnya yang berkedip-kedip dengan cahaya hijau giok bersama dengan sedikit warna hijau giok di matanya, semua ini telah menyebabkan Jiang Fan mengingat God King of Life Zhuo Qiumei. Jiang Li saat ini hanya dari penampilan dan auranya sangat mirip dengan Zhuo Qiumei. Namun kepribadian mereka sangat berbeda. Ayah kekaisaran, Jiang Li berkata dengan lembut. Jiang Fan mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, "Lier masih belum terlambat bagimu untuk berbalik sekarang. Kembali bersamaku dengan patuh dan singkirkan bibit keji di dalam perutmu. Jika Anda melakukannya Anda akan terus menjadi putri saya dan putri kota salju terapung." Bibit keji. Menghapuskan. Ekspresi Jiang Li berubah. Tatapan lembutnya berubah tajam. Dia menatap Jiang Fan, ayah kekaisaran ini adalah anak antara aku dan kakak Yu. Dia bukan bibit yang keji, lagi pula aku tidak akan melenyapkannya. Ayah kekaisarannya ingin memusnahkan anaknya. Bagaimana mungkin Jiang Li setuju untuk itu? Karena kamu menolak maka aku akan melakukannya sendiri dan melenyapkan bibit keji itu. Jiang Fan berkata dengan dingin. Di saat yang sama kecepatannya mencapai puncak. Dalam sekejap dia telah mencapai Jiang Li. Tongkat hitam panjang muncul di tangan Jiang Fan. Tongkat hitam itu sangat gelap bahkan sampai menelan cahayanya. Tongkat itu dihancurkan, reaksi Jiang Li sangat cepat. Dia segera mengeluarkan pedang Water Splitter. Bang! Jiang Fan terbang mundur. Dia melihat pedang di tangan Jiang Li dengan kaget. Pedang milikmu ini sangat kuat. Itu benar-benar berhasil memblokir energi Dark Origin. Ini diberikan kepadaku oleh saudara Yu. Jiang Li menunjukkan ekspresi bangga. Kakak Yu. Jiang Fan membungkuk rendah. Segera waktu ruang sekitar Jiang Fan dipercepat beberapa ratus ribu kali. Sebelum Jiang Li bisa bereaksi tongkat Jiang Fan telah menabrak tubuhnya. Pada saat tongkatnya menabrak tubuh Jiang Li cahaya ungu dipancarkan dari tubuhnya. Sosok Jiang Li bergegas mundur. Tidak ada luka sedikit pun. Pada saat ini Jiang Fan benar-benar terkejut. Bahkan dia sendiri akan tetap terluka jika dia menerima serangan dari energi Dark Origin. Tatapan Jiang Fan segera tertuju pada gaun ungu yang dikenakan Jiang Li. Jiang Lan sudah berhasil merasakan bahwa alasan mengapa Jiang Li tidak terluka terkait dengan gaun ungu ini. Jiang Fan, kamu benar-benar kejam. Tiba-tiba terdengar suara. Sebuah sinar hitam dan sinar cian, dua sinar cahaya tiba di hadapan Jiang Fan dalam sekejap.
Niat membunuh yang menakutkan telah menyebabkan Jiang Fan menjadi ketakutan. Pada saat yang sama 5 kaisar sage lainnya juga dikejar. Ya, memegang salju pudar tombak ilahi di tangannya, Qin Yu menjabat tangannya dan salju pudar tombak ilahi didorong ke arah Jiang Fan. Ketika salju pudar tombak ilahi didorong ke depan, ruang yang awalnya dibekukan mulai bergetar. Seolah-olah ruang itu akan runtuh. Tidak baik, ekspresi Jiang Fan mengalami perubahan besar. Untungnya dia menggunakan time acceleration dan telah mempercepat dirinya sendiri beberapa ratus ribu kali. Hanya karena ini dia berhasil melihat tombak yang masuk dari Qin Yu. Dari ruang yang bergetar dan akan runtuh setiap saat, Jiang Fan dapat meramalkan betapa menakutkan tombak yang masuk ini. Dalam sekejap, mutiara spiritual hitam di atas kepala Jiang Fan menumbuhkan banyak cahaya hitam dan menutupi Jiang Fan sepenuhnya dengan kegelapan. Selanjutnya perisai hitam muncul di tangan Jiang Fan. Bang! Perisai hitam itu hancur. Ujung tombak Divine Spear Waning Snow dengan berani menusuk ke dalam sejumlah besar cahaya hitam yang menutupi Jiang Fan. Cahaya hitam itu mulai melambai. Itu mencoba untuk membatalkan serangan dari salju pudar tombak ilahi. Namun, mutiara spiritual asal gelap di atas kepala Jiang Fan tiba-tiba mulai bergoyang maju mundur. Seolah-olah akan jatuh dari atas kepala Jiang Fan. Cahaya hitam di tubuh Jiang Fan benar-benar hancur. Jiang Fan sudah melarikan diri jauh. Untungnya energi asal gelap yang dipancarkan oleh mutiara spiritual asal gelap berhasil memblokir tombak Qin Yu sejenak. Ini memungkinkan Jiang Fan melarikan diri dengan hanya beberapa luka ringan. Qin Yu mengambil tombaknya dan berdiri di sana. Qin Yu dengan dingin menatap Jiang Fan di kejauhan. Jiang Fan melihat bahwa kamu adalah ayah liar, aku tidak berniat membunuhmu. Jika kau bertingkah seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Ingin membunuhku. Jiang Fan mencibir. Dari sudut pandangnya, Qin Yu sengaja membual. Namun Jiang Li tahu betul bahwa Qin Yu tidak membual. Itu karena ketika Qin Yu menyerang Jiang Fan sebelumnya, dia tidak memanfaatkan energi gelap dan kuning. Setelah Dark dan Yellow Energy mengelilingi ujung tombak, saat itulah serangan Divine Spear Waning Snow menjadi yang paling menakutkan. Pada saat ini 5 kaisar sage lainnya telah tiba di samping Jiang Fan. Saudara Jiang Fan, kamu baik-baik saja? Zhou Huo bertanya melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Jiang Fan tertawa ringan. Dia menjawab melalui transmisi suara kesadaran ilahi, tombaknya itu memiliki kemampuan untuk menyerang jiwa. Namun dia tidak dapat melukai saya dengan mutiara spiritual asal melindungi jiwa. Zhou Huo dengan ringan mengangguk. Saudara Jiang Fan, Qin Yu ini sangat sulit untuk dihadapi. Pertahanan klonnya sangat mencengangkan. Selain itu ia mampu berubah menjadi ketiadaan. Sangat sulit untuk memusnahkannya. Sebelumnya Zhou Huo, Tang Lan, dan Duan Muyun telah mengalami kekuatan klon Qin Yu. Meskipun mereka mampu menahan serangan klon, mereka tidak dapat memusnahkannya, tidak peduli apa yang mereka coba lakukan. Adapun Sentuyan dan Mukin yang kemudian menyerang tubuh asli Qin Yu, kulit mereka menjadi sedikit pucat. Sentuyan berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Semua orang, apalagi klon Qin Yu, setidaknya itu tidak mampu melukai kita secara serius. Namun tombak Qin Yu memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Bahkan ruang yang telah dibekukan hampir runtuh. Untungnya brotermu dan saya berhasil terus membekukan ruang menggunakan mutiara spiritual asal kami. Kekuatan tombak itu tidak kalah dengan harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Zhou Huo berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Zhou Huo dengan jelas mengingat bahwa jimat perlindungan yang diberikan ayahnya, hukuman guntur surgawi yang agung, telah diberikan kepada putranya Zhou Xian, dihancurkan oleh satu serangan dari tombak Qin Yu. Kekuatan tombak ini sangat jelas. Meskipun keenam kaisar sage dikejutkan oleh kekuatan Qin Yu, mereka tidak khawatir. Bagaimana mungkin 8 keluarga besar ilahi hanya memiliki sedikit metode di tangan mereka?
Tampaknya tatapan Zhou Huo diarahkan ke 5 kaisar sage lainnya. 6 kaisar agung sage hanya bertukar pandangan. Mereka semua tahu apa yang dipikirkan orang lain. Saudara Jiang Fan dan saudara Duanmu akan bertindak sebagai kekuatan tempur utama. Saudara Mulan dan saudara Sentu akan bertindak sebagai pendukung. Saya akan bertanggung jawab atas situasi umum. Zhou Huo berkata dengan acuh tak acuh. 5 kaisar sage lainnya semuanya mengangguk. Kaisar sage dari alam ilahi semuanya mampu menemukan metode serangan gabungan yang paling optimal dalam suatu situasi. Sekarang 6 kaisar sage hadir. Formasi ofensif besar yang dibicarakan Zhou Huo adalah metode serangan yang paling optimal. Dengan energi asal kegelapan dan cahaya sebagai kekuatan tempur utama, energi asal lainnya sebagai dukungan dan energi asal guntur sebagai kontrol. Serangan gabungan. Serangan asal gabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang dimana kaisar sage bertarung sendiri bisa cocok dengannya. Dalam hal kekuatan dengan 6 kaisar sage agung bertarung bersama, maka mungkin bahkan jika itu adalah Asura God King, dia juga tidak akan bisa melawan mereka. Namun saat ini Qin Yu dan Jiang Li masih sama sekali tidak tahu apa-apa. Qin Yu dan Jiang Li tidak tahu bahwa bencana besar akan menimpa mereka. Apa yang mereka rencanakan? Qin Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat Jiang Fan dan Duan Muyun berdiri bersebelahan di langit di hadapannya. Jiang Fan memancarkan sejumlah besar cahaya hitam dari tubuhnya. Adapun Duan Muyun, dia memancarkan banyak cahaya putih. Cahaya yang mereka berdua pancarkan saling melengkapi. Pada saat yang sama Sentuyan, Muqin, dan Tang Lan telah berubah menjadi 3 warna dan berputar di sekitar Jiang Fan dan Duan Muyun. Untuk Zhou Huo, dia berdiri di depan Jiang Fan dan Duan Muyun. Pancaran dari 6 mutiara spiritual asal agung mulai meledak pada saat yang sama. Tidak baik, Qin Yu merasakan krisis di hatinya. Dia segera mengirimkan transmisi suara pikiran ke Jiang Li. Clear kembali dulu, ini akan baik-baik saja Kakak Yu. Aku punya gaun hujan ungu. Jiang Li segera berkata. Zhou Huo itu berdiri di atas 5 kaisar agung sage. Tatapan dinginnya menatap Qin Yu. Tiba-tiba Zhou Huo mengangkat tangannya. Namun saat ini bambu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Bambu-bambu itu menyembur kemana-mana. Dalam sekejap itu benar-benar menutupi 6 kaisar sage agung. 6 kaisar agung sage merasa bahwa mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Mereka menjadi tidak bisa merasakan Qin Yu sama sekali. Qin Yu dan Jiang Li tercengang. Apa yang terjadi? Qin Yu jelas merasakan bahwa Zhou Huo hendak menyerang. Bagaimana tiba-tiba muncul bambu yang tak terhitung jumlahnya? Bambu. Mungkinkah Qin Yu memikirkan seseorang di dalam hatinya? Qin Yu, gadis kecil Jiang Li cepat lari. Yi Feng dengan cepat terbang ke sisi Qin Yu dan Jiang Li. Tatapan Yi Feng dipenuhi dengan kekhawatiran. Cepat lari, dengan 6 kaisar agung sage bergandengan tangan, bahkan Asura God King tidak akan berani melawan mereka secara langsung. Cepat kabur. Qin Yu dan Jiang Li keduanya menyadari bahwa itu hanya satu-satunya harta karun spiritual nenek tingkat pertama spasial wilayah luas yang akan mampu menjebak 6 kaisar sage agung untuk sesaat. Namun bahkan jika itu adalah wilayah luas ketika dihadapkan dengan 6 kaisar sage agung, berapa lama itu bisa bertahan? Paman Yi Feng, Jiang Li dipenuhi dengan emosi. God King Yi Feng, kesan Qin Yu tentang God King Yi Feng ini tumbuh sangat baik. Untuk God King Yi Feng ini mempertaruhkan nyawanya untuk datang menyelamatkan dia dan Leer, saat ini itu sudah cukup untuk menunjukkan hatinya. God King Yi Feng berkata dengan tidak sabar melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Cepat lari, bahkan Asura God King tidak akan berani melakukan serangan gabungan semacam ini. Apakah kalian berdua berencana untuk membuang nyawa kalian? Ruang beku hanya memiliki jangkauan beberapa puluh ribu mil. Dengan kecepatan terbangmu kalian berdua akan dapat dengan cepat melampaui jarak itu. Saya masih bisa bertahan sebentar.
Cepat kabur. Kulit God King Yi Feng tiba-tiba memerah. Jejak darah keluar dari sudut mulutnya. Qin Yu bisa merasakan bahwa hutan bambu di wilayah udara jauh gemetar tanpa henti. 6 Kaisar Agung Sage yang terperangkap di dalamnya ternyata berusaha keluar dengan panik. Saya tidak bisa mempertahankan ini lebih lama lagi. God King Yi Feng dengan tegas menatap Qin Yu dengan matanya. Qin Yu Amei meninggal, God King of Life telah mati. Jangan biarkan gadis kecil Jiang Li God King of Life yang baru juga mati. Kalau tidak kematianku juga tidak ada artinya. Saat dia mengatakan itu kulit Yi Feng segera menjadi pucat. Ketika Yi Feng memutuskan untuk keluar untuk menghentikan 6 Kaisar Agung Sage, dia sudah memiliki tekad untuk mati. Hutan bambu yang luas terbang kembali ke tubuh Yi Feng. Yi Feng melihat 6 Kaisar Agung Sage yang masuk dan kemudian melirik Qin Yu dan Jiang Li. Dia mendesah, semuanya sia-sia God King Yi Feng, mungkin kamu benar dan bahwa serangan gabungan dari 6 orang ini akan sangat kuat. Qin Yu tiba-tiba mulai tersenyum ringan. Pada saat ini 6 Kaisar Sage Agung itu tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Orang yang mengendalikan susunan formasi Zhou Huo menunjuk ke Qin Yu dengan satu tangan. Segera naga panjang 6 warna menyapu ke arah Qin Yu. Mati, 6 Kaisar Agung Sage dengan dingin melihat ini. Pada saat ini Yi Feng sudah melepaskan semua harapan. Dia dengan lembut menutup matanya dan menunjukkan senyum damai di wajahnya. Istirahat. Qin Yu dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan. Dalam sekejap jarak beberapa puluh ribu mil tiba-tiba runtuh. Semua orang dalam jarak beberapa puluh ribu mil masuk ke dalam aliran retakan spasial yang kacau. Ekspresi 6 Kaisar Agung Sage mengalami perubahan besar. Pembekuan spasial mereka rusak. Ruang runtuh dan hancur menandakan bahwa pembekuan spasial mereka pecah. Ketika pembekuan tata ruang menjadi rusak, itu menandakan bahwa Qin Yu dan Jiang Li akan dapat melarikan diri dengan teleportasi. Mungkin aku benar-benar tidak bisa bertahan melawannya. Melihat 6 naga panjang berwarna masih terbang cepat ke arahnya, Qin Yu tersenyum ringan. Dia kemudian membawa Jiang Li dan Yi Feng dan menghilang dari arus yang kacau. Melihat pemandangan ini 6 Kaisar Agung Sage menghela nafas dan kemudian semua berteleportasi dari arus yang kacau. Ruang beberapa puluh ribu mil runtuh. Butuh waktu lama sebelum ruang kembali ke kondisi normal dengan sendirinya. 6 Kaisar Agung Sage diam-diam berdiri di langit di atas lautan. Bagaimana Qin Yu memecah pembekuan spasial? Bagaimana mungkin? Ekspresi Zhou Huo menjadi sedikit jelek. Mata 5 Kaisar Sage lainnya juga dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. Tidak satu pun dari mereka bisa mengerti bagaimana Qin Yu mampu melakukan itu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.